Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang memberi salam itu dapat kebaikan 10. Barang siapa yang menjawab salam itu dapat kebaikan 20. Jadi pahalanya lebih besar yang menjawab. Agar kita tidak kehilangan pahala, Pak Ustadz ingin ucapan salam ini dijawab oleh semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah ikraman biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu linnasi kaffah. Amma ba'd. Keluarga besar pengurus Masjid Baitur Rahman, wabil khusus Bapak DKM yang sangat saya hormati, para ustadz yang sama-sama hadir yang sangat saya hormati, para sepuh, para tokoh, para inohong, termasuk bapak-bapak RT, Bapak RW atau yang mewakili yang sama saya hormati, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, termasuk adik-adik yang ikut hadir di majelis ini, yang juga saya hormati dan saya banggakan. Insya Allah semuanya calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, atas qudrat iradat Allah, malam ini kita dapat berkumpul silaturahim untuk mengikuti pengajian rutin. Semoga perkumpulan kita ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat kita mencari ilmu. Semoga apa yang nanti Pak Ustadz sampaikan itu dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan perjuangan ibu bapak menyempatkan waktu untuk bisa hadir di pengajian ini, semoga menjadi wasilah apa yang menjadi doa kita, hajat kita, kemauan kita yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia akhirat, semoga Allah kabulkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah atas pimpinan umat Islam, Habibullah wa Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daramang ibu-ibu, alhamdulillah, sing neras sehat ya, sing sehat dohir batina. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapa Bu? Orang-orang yang sabar. Ibu-ibu ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna? Bapak-bapak ingin mendapatkan kasih sayang Allah? Kuncinya sabar. Sabar itu adalah mampu menahan diri dari keputusasaan. Jangan berputus asa. Orang yang berputus asa itu bukan orang sabar. Orang yang sabar mampu menahan diri dari keputusasaan. Ini kadang-kadang kita nikmat Allah itu sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Tapi ketika kita dapat satu masalah, jol hayang pae. Nikmat Allah itu banyak, nikmat Allah itu tidak terhitung. Sekali weh Pak menang masalah, hayang modal. Ntar culang cileunna teh kana tali rapia. Teuing saha eta mah. Insyaallah barokah ya. Kita ngemil di tempat pengajian, insyaallah itu berkah. Karena satu paket ya. Mudah-mudahan nih yang derma menyiapkan konsumsi itu menjadi kebaikan dan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah kita yang menikmatinya mudah-mudahan jadi keberkahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Kembali pergi kemana tadi Pak? Jadi orang-orang yang sabar itu mereka yang mampu menahan diri dari keputus asa. Jangan berputus asa. Wala yai'asu mirahillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu berat, tetapi insya Allah apa? Alhamdulillah ya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sabar itu berat Ibu Bapak. Berat apa tidak? Berat. Tetapi insya Allah ketika kita memiliki sandaran vertikal kepada super power kekuatan yang maha dahsyat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kita akan bisa. Kita akan iya, kalau kita lihat kemampuan diri kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, kita ini tidak memiliki kekuatan. Tetapi ketika kita memiliki sandaran vertikal kepada Allah yang maha kuat, insya Allah kita jadi Ibu bapak yang saya hormati, sebenarnya sabar itu bukan mampu atau tidak, atau mau atau tidak. Sebenarnya sabar itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi sebenarnya bukan saya ini tidak mampu sabar, saya ini tidak mau sabar, bukan. Sabar itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ibu bapak, kita suka zikir, Nah, salah satu kalimat zikir yang sering kita ucapkan yaitu kalimat thayyibah, betul?
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan betul. Nah, ada berapa huruf? Tuh, karet tuh. Berapa, Bu? Ada? Hah? 14. Nah, beda. Kada ngitung nah. Nu pinter matematika sok. Ayeuna. Kamu ke? Keun Pak sina ieu heula sudah jongjong nih. Da jarang-jarang ngitung eta. Hah? Ajib. Ya. Jadi berapa? 12. Ibu charging atau di ada 12 haraf, betul kan? Nah, itu dikaitkan dengan 12 kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang 12 itu dibagi dua, 6 kewajiban dohir, 6 lagi kewajiban batin. Nah, sabar termasuk salah satu kewajiban batin. Makanya sabar itu di sini. Di mana? Di mana sabar? Di sini. Di lain di dia. Abi mah sabar dah. Buk. Tapi di Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita agar kita bisa sabar. Ya, karena bukan urusan mau tidak mau, mampu atau tidak mampu, tapi sabar itu urusan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, ibu bapak yang saya hormati, seseorang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan saya beriman kepada Allah tanpa siap diuji oleh Allah. Hoyong kalebet jalmi-jalmi nu iman. Bapak-bapak ingin kita termasuk orang-orang yang beriman? Pasti. Ya, insya Allah orang-orang yang beriman itu yang selamat dunia, selamat akhirat. Ya, orang yang beriman itu matinya akan husnul khatimah. Orang yang beriman itu di dunia dikenal dia itu ahli pengajian, dan di akhirat dikenal dengan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Tidak akan dibiarkan seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir tanpa diuji oleh Allah. Ya, makanya kita harus siap-siap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kita sudah tahu mah kita punya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu kan nantinya kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Kan kadang-kadang real, ini kenyataan. Allah kabdi menikitu hari saya tamat tara sholat acan nikah duit teh numpuk babari hari abdi anu duha oge tara pre nikah serat-serat teuing Allah mah nikah pedit ka abdi mah tuh. Jadi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya tidak kejadian seperti itu, kita harus paham. Ya. Jadi seseorang tidak akan dibiarkan mengatakan saya beriman kepada Allah. Kami ini adalah orang-orang yang beriman. Tidak akan dibiarkan seperti itu tanpa Allah uji. Dari mulai para nabi, para rasul, mereka itu imannya luar biasa. Betul ibu bapak? Luar biasa keimanan para nabi, para rasul. Luar biasa. Tapi tetap mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pantaran kita. Ya, yang ibadahnya kita sendiri bisa mengukurnya. Berapa hebat sedekah kita. Ya. Sakumaha husuna sholat kita.
Kadang-kadang kita mau ke sholat tapi bari teu eling. Awakna mah sholat tapi teu eling. Teu eling kumaha Pak Ustad? Punten, jadi sholat teh bari malaweung. Ya, kadang-kadang terjadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa hari tadi Fatihahna geus encan. Sholat urang nepi ka kitu. Sugan teh tumaninah dari duduk terus berdiri nika alot teh. Lambat gitu Pak. Kirain khusyuk, kirain tumaniyah, bingung. Ari saya ieu teh berdiri rakaat ka sabaraha hiji? Lebih ka kitu tah salat urang mah. Ya, jujur ya. Betul kan? Hanya saja guru kita menyampaikan kita harus yakin pilih di antara dua, betul kan? Kalau kita misalkan sholat duhur, nah apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga? Kita yakinnya kemana? Itu kan? Jangan diulang sholat kita. Kalau diulang, kumaha lamun ragu deui. Jadi kalau ibu teh nanti teh sholat terus lupa ini teh rakaat berapa gitu kan? Nah langsung ibu di antara itu kan ada pilihan 2 atau 3. Yakin ketiga? 3. Berarti kalau zuhur 1 rakaat lagi. Ya, jangan gini. 2 itu 3. Ya. Jadi sholat teh ada dalam dalam usul fiqih. Jangan dibiarkan keraguan-raguan. Basmi keraguan-raguan dengan keyakinan. Orang-orang yang bertakwa amalnya tidak ragu-ragu. Orang yang bertakwa ketika beramal dia itu yakin. Ieu mah di Bandungan teh beres ngadoa. Hari doa kuring dijabah moalnya. Sodako digantian moalnya. Allah eta. Itu bukan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu memiliki keyakinan. Yakin ibu bapak pulang dari sini dapat pahala Allah? Ajib, itu orang yang bertakwa. Ya mau balik menang pahala moalnya. Jangan dibiarkan. Biasanya orang yang ragu-ragu kesalahannya jadi munafik. Jadi jangan dipelihara keraguan-raguan itu, basmi dengan. Paham Bu Bapak? Jadi sekelas Nabi padahal imannya luar biasa. Apalagi potongan kita gitu. Cuma diberi masalah asapan kurang nawe itu nggak masalah teh. Jangan baru kita jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi ujian-ujian dari Allah harus lulus. Insya Allah Allah menyediakan makom mudah, ya, tempat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sah. Karena apa? Mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pengen masuk surga? Bapak? Sama. Di akhirat ada 2 tempat, surga dan kalau tidak ke surga, kalau tidak ke neraka, kita pilih mana? Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Kita kan ditimbang ya amal kita. Wa amal sekulat wajibu bahwa bisa berradiah. Condong berat ke amal kebaikan surga.
Tapi rumah guru, itu musola yang terbaik, ada kejelekannya ada, pasti ada. Kita ini manusia biasa, tapi ketika ditimbang berat amal turun. Makanya saudara Rasulullah ikuti kebaikan dengan keburukan. Insya Allah semoga kebaikan itu bisa menutupi kejelekan. Makanya ketika ditimbang lebih berat kebaikan. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Ada juga kelompok ya. Jadi berat ke amal jahat, berarti ahli. Ada juga yang semi. Orangnya separo-separo. Ibadah kosong. Tak boleh ya. Semi gitu, sabar-sabaro, tengah-tengah we mata cek malaikatnya. Ngalieukeun mana kucingna lagi dia di Arab. Jadi ada setempat namanya Arab itu yang memisahkan surga neraka. Makanya di Al-Qur'an ada surah Al-Araf, artinya apa? Benteng yang tinggi yang memisahkan surga dan neraka. Oh, ada ibu, bapak, pukul. No ayah di Arab bisa lihat surga, bisa lihat neraka. Ketika melihat surga ingin itu masuk surga. Karena apa? Luar biasa di dalamnya. Penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dilihatkan neraka, itu khawatir dia masuk ke dalamnya. Yang ngayong sebahasa lagi. Dan untung nalika ditinggal. Selisih sedikit. Akhirnya apa penyebabnya? Alhamdulillah ada pembangunan madrasah di wilayah kita nyumbang. Nah itu yang jadi berat timbangan amal kebaikan kita insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu bapak-bapak, kita kan sedang pembangunan madrasah. Ya barangkali ada yang mau itu kebaikan itu bisa langsung mudah-mudahan kalau nanti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Panitia pembangunan berapa yang dibutuhkan? 400 juta. Mau melamun 100 juta ewa. Nah. Insya Allah terwaktu. Terus kalau sendiri berat, tapi kalau dengan barang-barang walaupun tidak sekaligus secara kontinu apa? Ya, mudah-mudahan didoakan kebangunan si berlimpah rezeki kita insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ya, lanjut ibu bapak yang saya hormati. Jadi menghadapi ujian-ujian Allah kita harus sabar karena Allah akan memberikan kebaikan yang sempurna. Allah akan memberikan kasih sayang yang besar. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Apa saja bentuk-bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Pertama, binal khawfi. Apa Bu? Apa Pak? Allah uji kita dengan sedikit rasa takut. Kita punya rasa takut. Bapak kita punya rasa takut. Itu sering kenal. Tapi tidak memang real kita nyapa ya. Bapak ada rasa takut? Sih benar Bapak. Kita punya era kalau sudah Bapak. Tapi setiap kita pasti seberani-beraninya kita pasti ada rasa takut. Kan? Dan ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita buka tafsir, Allah uji kita manusia dengan rasa takut, maksudnya lil adui. Jadi takut terhadap musuh. Ini terjadi ketika peperangan dulu. Pasukan muslim itu lebih sedikit daripada pasukan kafir. Contoh dalam perang Badar. Itu dalam perang Badar itu pasukan muslim itu lebih sedikit daripada pasukan
musuh. Secara logika ketika tempur, siapa yang menang, siapa yang kalah? Secara logika musuh jauh lebih banyak, pasukan Islam sedih. Secara logika siapa yang menang? Musuh. Siapa yang kalah? Saat itu Rasulullah beristighosah kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Allah langsung mengirimkan bantuan para malaikat pakai kuda, pakai sorban, dan kafir menyangka itulah pasukan dari pasukan muslim. Pada siapa? Kesimpulannya dalam perang Badar siapa yang menang? Islam. Ya, artinya apa? Rasa takut Allah berikan kepada kita sebagai salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun cek bahasa kolot lamun FSPR harita geus batal moal aya peperangan kabela Islam teh moal aya. Upami FS meh. Terus itu. Tapi ketika memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit yang jumlahnya lebih sedikit itu bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Nah, hari kage orang Pak Ustadz, kumaha atuh bentuk ujian tina sieun eta teh? Ibu bapak yang saya hormati, jadi kita harus bisa menempatkan rasa takut itu, ya, supaya dibenarkan oleh syariat. Ada takut yang wajib, ada takut yang haram, ada takut yang mubah. Ada takut yang wajib, ada takut yang haram, ada takut yang mubah. Takut yang wajib, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, ini mutlak. Kita harus takut kepada, kalau kita takut kepada Allah, oh ya sebaiknya bagaimana kita orang yang takut kepada Allah? Sujud, syukur, ibadah, baca Quran, dan lain sebagainya. Karena kita takut kepada mereka. Mari gempa lain sieun ku gempa na sabenerna mah sieun ku sana. Allah Subhanahu wa taala da Allah mah tong boromah gempa jauh lebih dahsyat daripada itu. Allah mah kuasa. Betul Ibu Bapak? Ya, ada takut yang haram. Nah, takut yang haram, kita meyakini akan sesuatu selain Allah yang bisa memberikan maslahat dan madarat. Itu takut yang haram. Jelas? Jadi kita meyakini akan sesuatu selain Allah yang bisa memberikan maslahat dan madarat. Itu takut yang haram. Ada juga takut yang mubah, yang boleh. Jadi mubah di sini mah bukan mubah ai urang Sunda mah kadang-kadang nyebut mubah teh mubadirnya. Miningdikeun ieu dahareun teh isukan mah hasem, teh mubah. Ningdikeun mah ayeuna. Jadi mubah cek leta Sunda mah naon cenah? Mubadir. Padahal mubah cek syariat mah naon? Boleh. Ada takut yang boleh. Contoh, takut dengan satu galak. Atau misalkan ibu dadu ka Pak Ustaz kucing teh sieun wajar. Tapi kade ulah dinaon? Ulah dianiaya. Ya kita diusir aja lah gitu ya. Siap itu siap. Jadi kalau nanti, mudah-mudahan gak terjadi. Kalau kejadian lagi sholat ada ular misalkan, gimana Pak Ustaz? Saya hanya takut kepada Allah. Allah kikituan. Pegatkan sholat, nah terus naon amankeun heula orai eta, ya tos dirasa aman, kita lanjut sholat. Ya, siap gitu? Jadi ke sholat tuh orang berbisa besar misalkan, saya hanya takut kepada Allah. Nah, padahal dipegatkan oke teh naon. Matak misalkan dia, Pak Ustaz, kemarin kejadian keur berjamaah di masjid teh pan gempa. Langsung keluar Pak Ustaz. Itu gimana Pak Ustaz hukumnya? Gak apa-apa, boleh. Tapi imam cicing tidak Pak Ustaz. Buat tinggal sekolah pernah saya lupa. Ya, jadi yang diam tidak bisa disalahkan,
barangkali karena kondisi yang keluar dari masjid pun tidak bisa disalahkan, karena itu takutnya model kita nyebrang lihat kiri kanan nggak, itu takut naon gitu. Ya itu mubah boleh. Jadi kita harus pandai-pandai menempatkan rasa takut itu. Yang wajib adalah takut kepada urang mah kadang-kadang ari ku jurig sieun ku Allah teu eta nu jadi masalah. Nepikeun ka tahajud teh jadi gara-gara juri. Kunaon ibu teu tahajud sieun di jamana Pak Ustaz. Sok sieun abdi keur wudu teh pucunggul huruna hungkul tina bah. Eta lo batin lalajo film Susana gitu. Kita bukan nantang, bukan. Ya, tapi jangan sampai rasa takut kepada Allah itu dikalahkan oleh faktor-faktor yang lainnya. Jadi satu, rasa takut adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu bapak yang saya hormati, yang kedua, Allah uji manusia dengan setelah rasa takut minal khauf wal ju'. Rasa lapar. Ya, bisa lapar karena ketidakadaan, bisa lapar. Dan nu beungar mah tuh babari lapar peuting oge tinggal ngarepun. Leres ari nu teu aya. Nah, sabar. Ya, entong boga pikiran. Yang dahar udah ngeuna mau gitu tikana hemat. Awas, pikiran-pikiran itu teh gara-gara kita tidak sabar. Rasulullah mah, ibu-ibu tadi kan baca sholawat. Kita kan baca sholawat. Ya, artinya kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu contohnya kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Rasulullah pernah perutnya diganjal dengan batu karena tidak makan, tidak minum beberapa hari. Pan urang mah can mecakan kitu, da urang mah saeutik lapar oge lain ku batu ku gehu. Teu kan? Ya. Sok rek teu geunah kumaha pengajian ayeuna teh? Bari ningali ustaz milik kitu. Ustaz mah teu naon ustaz. Kene baik terakhir ustaz mah dibekalkeun. Ya, jadi rasa lapar itu bisa karena ya masalah ekonomi, Pak, karena misalkan diboikot. Dan menurut riwayat memang di akhir zaman akan terjadian seperti itu, Pak. Jadi ekonomi diboikot, dikuasai oleh Yahudi, Nasrani. Nah, Islam, maaf, dalam keadaan kelaparan. Nah, tapi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi riwayat mengatakan seperti itu. Tadi pikir-pikir bener deh, ya kalau mana ekonomi dikuasai itu usaha. Ya, nuletik mah masalah STP oke cager kabeh. Saya meuli STP kudu ngajual TV nah. Nah ini, Bu makanya kita syukur. Kita mah nggak sampaikan ke kelaparannya. Terus itu, ya beliau saudara-saudara kita. Nah, hanya saja secara pengetahuan kita memang harus paham. Oh, rasa lapar itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kepada kita bisa saja nanti pas kita melaksanakan ibadah sahur, ya kita kan merasakan lapar itu. Nah, insya Allah supaya ibadah puasa kita beres, kita harus sabar menghadapi lapar. Gak perlu perjuangan atau punya tidak makan, tidak minum ketika kita sahur, tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu kan bukan hal yang enteng. Betul kan? Ini ujian dari Allah. Da kenu puasa mah atuh ningali oli-oli siga marjan. Terkadang punya
Nah, puasa itu beban. Ari urang manu iman pada Ramadan teh gembira, ya mereka itu senggah. Urang mah bunga, maranehana mah senggah. Sabab naon? Teu bebas barandah. Karena apa? Tidak sabar menghadapi lah. Ada kita mah paling-paling nunggu suami pulang, gitu kan? Atau telat greputnya dan lain sebagainya. Nah, toing greput kemana olah tuh? Oh gitu, ngomel. Ya sabar ketika kita lapar. Baik lapar karena ekonomi diboikot, atau karena ketidakadaan, atau karena kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, apalagi bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Jadi sebenarnya kalau kita paham akan ajaran syariat, ibu bapak, kaya itu bukan jaminan. Ya, dan miskin itu bukan tanda bahwa orang itu dihinakan. Maaf, punten. Ya punten, Pak Ustaz, kedah kadugikeun ieu. Bisi nu beunghar ka jongjonan. Jadi kaya itu bukan berarti kita dimuliakan. Bisa dimuliakan, tapi bisa juga kita dihinakan. Ya. Ibu hoyong beunghar dunia akhirat. Ketika kita diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah, kondisi kita kaya, kita jangan sombong. Ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Ieu teh sanes pisan kahoyong abdi. Ieu mah kersaning Allah we, lain perjuangan abdi ieu teh. Ieu mah kersaning Allah we, da abdi mah teu kagungan kakuatan. Henteu dianges som. Sebaliknya tadi rajin sedekah, rajin infak, rajin zakat. Insya Allah mereka itu kaya dunia, kaya akhirat. Ya, kalau kita menjadi orang kaya, harus menjadi orang kaya seperti itu. Islam tidak membutuhkan ibu bapak orang kaya yang kikir. Islam tidak membutuhkan orang kaya yang apa? Yang pelit. Tapi Islam membutuhkan orang-orang kaya yang dermawan. Mana koso malun min sudaqah, mual ngurangan harta kusabab di sudaqah. Jelas? Jelas? Ya, jadi kekurangan harta benda dalam keadaan fakir itu gak punya pekerjaan sama sekali. Jadi hidupnya kurang, itu orang fakir. Ada juga miskin. Kalau miskin mah punya punya kasab, punya mata pencarian tapi tidak mencukupi, itu miskin. Nah sekarang mah kita nyadar, jadi kekurangan harta benda, bisa fakir, bisa miskin, itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah, ya. Rasulullah Muhammad SAW diuji oleh Allah. Ibu bapak, Rasulullah itu hidupnya itu sederhana, bahkan sangat sederhana. Tidak ada apa-apa di rumah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ibu bapak tadi baca sholawat, ya. Bahkan Sayyidina Umar pernah masuk ke dalam rumah baginda Rasulullah SAW, tidak ada apa-apa. Tidurnya pun di atas pelapah daun kur. Jadi kalau bangun teh ada bekas. Kan rumah kita mah insya Allah tidak begitu. Ya, tempat tidur kita di enak-enak, matak subuh suka berarangan teh tanginah teh. Kata Rasulullah mas sederhana, bahkan boleh dikatakan miskin, tetapi beliau sabar menghadapi kekurangan harta benda itu. Ya, makanya kita pun harus sabar. Kalau minta sesuatu kepada suami, lihat kondisi suami. Apabila suami, wah dirasa ini bapak lagi punya, si ayah lagi punya, wah kita minta. Betul kan? Kalau dalam kondisi yang
tidak ada, misalkan kita pun sabar. Itu salah satu sifat istri yang soleh. Ya, amin amin ya Allah ya Rabbal. Nah, bapak-bapak harus ngerti, ketika ada nggak usah diminta, ngerti, kasih. Itu kan jadi balannya. Ya, rumah tangga jadi bahagia. Dah susah atau rumah tangga hanya salah satu yang berperan, suami soleh, istri sableng. Ya, soleh samare, nggak bisa. Jadi harus kedua-duanya berperan, suami soleh, istri soleh. Ya, jadi istri sabar ketika tidak ada, ketika ada suami ngerti. Nah bapak-bapak, kita pun harus bantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan istri kita harus dibantu. Tapi istri itu mengenahan. Baru kada rekenah dibolak-balik kadita-kadita. Ya, itulah rumah tangga yang bahagia. Ya, mudah-mudahan kita sabar dengan kekurangan yang ada pada kehidupan kita. Ada can kapeser anukeun, sabar heula, berusaha, berupaya, insyaallah di kemudian hari Allah kabulkan ya. Termasuk kita kan akan menghadapi 2023. Mudah-mudahan segala sesuatunya lebih berkah, lebih berkah. Yang ingin kembali rumah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang ingin kembali kembali tanah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya, pembangunan madrasah mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Baca nunutan. Aslina teu bohong. Ai biasana pangaosan sok dugi kata busabara biasa. Tong heureuy. Aslina mah biasana di dia sok dugi kata busabara. Ante terpercaya. Oke, ini aja sama Pak Ustadz mah, gak usah lama-lama lah. Dan ini mah pengajiannya memang rutin tapi umum kan, beda dengan kita misalkan rutin punya hancanya dari tafsir fikih kan gitu kan. Ini bukan pengajian umum, ya biarlah singkat, ya singkat, sakedeng. Ya, mudah-mudahan walaupun sebentar tapi dapat kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Ya, baru berapa tadi teh? 3. Yang keempat, bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah anfus. Anfus itu di dalamnya satu dibunuh. Di kehidupan kan ada kejadiannya, orang dibunuh kan? Dibunuh itu adalah ujian. Atau 2, mati. Ya. Sadayana ya. Bakal. Ya, bakal mati. Ibu-ibu toh. Bapak-bapak. Ya, Pak Ustaz. Oke, belakang. Doakan tuh. Doakan. Sareng Ustaz Ridho teh saperjuangan. Tibargang keneh ya Ustaz ya. Ayo Ustaz Ridho meureun pandai menjaga salira, Pak Ustaz mah yo kieu tepung. Dan disyukuri. Nu penting masih sehat teh. Dan Pak Ustaz mah ibu bapak kalau tidak salah ya iya mah naon? Iyalah utung-utung ieu we lah muter balik we kabaheula. Dari keluar SMA udah tabligh. Tahun 95 itu dapat trofi dari Pak Kiai Zainuddin MJ. Tahun 95 di Radio Dahlia. Terang teh ka Pak Kiai MJ? Sonot. Hakikat ibadah puasa adalah membentuk manusia bertakwa. Pada intinya adalah pengendalian diri sekaligus melahirkan kepekaan sosial yang tinggi. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka jikalau di bulan itu kita diberi keluasan rezeki, jangan lupa di sana ada hak anak-anak yatim, janda-janda tua, orang tua jompo yang tidak mampu, yang hak itu harus kita berikan kepada mereka. Alhamdulillah. Nganain nama engap. Kene sing barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal.
Eta teh tahun 85 bentong-bentong napa koson ka ditu ka dieu ya tuh barokah. Alhamdulillah doakeun ku sadayana sin panjang yuswa. Tapi tong panjang-panjang teuing. Oh batur Gus Arwu Pak Ustaz aya keneh sorangan mung teuing. Umum umum. Umum Ustaz dino parantos teh aya, cenah Ustaz gaya anu parantos teh aya, Ustaz anu ngantunkeun akitu we ilahan. Tong batur Gus Arwu urang aya keneh. Ya udah mati teh pasti kan mudah-mudahan orang mah mautna husnul khotimah. Tapi nu tadi teh kan orang-orang yang beriman itu moal kajongjonan ku maut dina hartian Pak insyaallah mautnya lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Jadi itu pun salah satu bentuk ujian atau sakit. Nah, jadi sekarang mau paham. Ya, jadi kita terima sakit itu, kita memohon kekuatan Allah. Ya Allah kalau bisa jangan lama-lama ya Allah gitu. Ya malah ya cokor kumaha. Jadi putus asa arah. Ya. Siap gitu siap. Kita mau bersyukur alhamdulillah ya, alhamdulillah bersyukur kita mah. Sehat alhamdulillahirabbil. Ayo sebenak sekedik mah panas-panas sedikit eta mah wajar lah ya terus aya pluk-pluk dikit eta mah wajar ya sing sararehat teh mudah-mudahan tong gaduh panyawat nu akut tuh ya da sabab aduh tong boro manu akut kerek dipasihan nyeri waos oge gini ya mending nyeri hate amun ngalayan ya terus jamalnya sing sararehat sadayana amin. Jadi jangan salira olahraga pemitiasa masuk ya dirutinkan terus naon ayeuna rehat yang cukup gitu ya Pak Bu mudah-mudahan ya urang sadaya paparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala sehat dohirna sehat batinna. Jadi nu tilu eta salah satu bentuk ujian ti Allah. Satu dibunuh, dua mati, yang ketiga sakit. Itu pun bentuk ujian dari Allah. Dan yang kelima wat tamarat itu apa kekurangan buah-buahan, jadi asupan vitamin kurang atau karena ada hama kemudian gagal panen dan lain sebagainya, itu pun salah satu bentuk ujian. Jadi jangan menyalahkan diri, jangan menyalahkan usaha kita, memang itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun nalika menemui kegagalan jangan putus asa, jangan menyalahkan diri kita, jangan menyalahkan usaha kita, tapi ya memang kita harus sabar. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sing karariat sadayana insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Jadi menghadapi ujian-ujian Allah kita harus sabar insyaallah. Ketika kita lulus Allah akan memberikan kebaikan yang sempurna dan kasih sayangnya kepada kita. Jadi mudah-mudahan atuh ibu urang teh dipikanya ku Allah mah ka surga teh dan nganalkeun ibadah urang mah asa sakit. Leres teh asa jauh tina kemungkinan lamun nganalkeun ibadah. Terus kita punya Rasulullah mah pernah kakinya bengkak da rajin salat. Da urang macam pernah bare suku sok pernah hari bare suku nama beda eta mau menang. Terus Rasulullah mah bengkak kaki karena terlalu rajin salat. Dan Rasulullah mah tahajud wajib. Ari urang bari jarang. Rasulullah mah tahajud itu ari urang sunat oge. Mata ibu cik atuh bapak usahakeun tahajud teh. Henteu tiap dinten samingon sakali. Henteu samingon sakali, sasasi sakali. Henteu sasasi sakali. Tong maka sataun atuh dua sasi. Amin ya. Tuh jadi urang mengandalkan tekanya Allah kan mudah-mudahan Rasulullah gitu ummati ummatu marhumah umat kami mah umat tu dipikanya ya umat Rasulullah mah bisa kieu dikubur membawa dosa bangkit dari kubur dihapus dosanya karena apa saudara-saudaranya umat Islam pangmentakeun pangampura pikeun eta jalma matak sing hoyong didoakeun ku nu sanes amin amin ya Allah ya Rabbal leres teu mudah-mudahan we gete ya cek
Allah teh ya saur Allah teh eta ibu-ibu eta ibu ngarariung eta urang mana eta teh cek Allah teh kita gitu di akhirat teh wanita si ibu ya eta nu saragam biru eta mah hareuna mah eta teh mana oh urang ieu urang Camanyar Geraha cenah jamaah Masjid Betron cek Allah kasugat dan kasugat cek malaikatnya punten Allah tapi sholat baik apa punten Allah kumaha ieu maca Quran bios apa tong boroma mad lajim kilmi musakulil musabah mat ada jeung matobi oge pabaliut keneh baik cek Allah teh nyaah tuh ibu jadi lamun Allah nyaah ka urang surga nu dipasikeun jadi moal ngandalkeun kana kualitas ibadah urang da ibadah urang mah kualitasna memang lain sing moyong sakieu leres nya sakieu nya kenyataan sakieu tapi keun alhamdulillah nu penting lagi ya Bu jadi kieu dina hirupan ibadah istiqomah kalau ada sekali-kali karena sakit kita libur nggak ke pengajian ya boleh atau ada kepentingan yang lebih penting misalkan bakal menang duit tong dilalawarakeun bae pengajian geus kumaha Ustaz da pasti moal hadir ke pengajian ya soalnya misalkan di lembur pembagian waris datang ketas normal kembali berkumpul lagi di pengajian siap teh kitu dalam untuk itu mah ibu moal istiqomah moal salat oge kitu kali-kali wah sibuk telat ke bae telat oge laksanakeun duhur setengah 3 asar jam 5 bae babaliut geus kumaha ya kita atur kalau berpergian ada jamaah bahkan ulama mengatakan ada qada ya dan sebagainya pokoknya mantong cul lamun ibu bapak geus wani pere we cul we enggak wah bahaya kene kali-kali pere ya eta syukuran pernikahan kan menghadapi tamu da teu saeutik ongkos syukuran pernikahan nu hajat teu salat aslinya hajat jadi kumaha tuh Pak Ustad kieu ngong adzan zuhur niatan jamaah jadi jamaah walaupun kita tidak berpergian kali-kali boleh niatan jamaah da dirasa asal mah tos beres dan moal mungkin atuh keur waktuna zuhur lamun komo panganten mah keur camero moal mungkin kitu urang teh niat jadi niat zuhurna dihijikeun sareng asar da dirasa asar mah naon beres misalkan jamaah we sareng asar ieu mah lain parere atuh moal barokah ya amin ya Allah ya Rabbal jadi gitu ibu ibadah istiqomah sok iklan kurang pokoknya mah istilah mah paksakeun we kalau kita malas sholat apakah ada yang lebih penting daripada sholat gitu adili diri urang teh karena istiqomah terus naon terus ayeuna masalah hilaf dosa istighfaran tobatan beda soleh-solehna urang sok aya wae hilafna tijalikeunna istighfaran tobatan terus gitu cung di dia untuk buka dosa kemarin mah cuma apa tapi kurang di naon ibu disarangan sareng naon ibu istighfar terus naon tobat terus gitu terus masalah dunia iklan untuk hayang urang iklan kerusum hujan kumaha kerusum halodo kumaha ieu mah kerusum hujan hayang halodo kerusum halodo hayang dipikir-pikir ngarutruk we jelema terus gitu lain gitu keur boga duit kumaha ngondisikeunana terus keur teu boga kumaha keur boga kumaha gitu lamun keur gaduh hartos nyarios lah jeung nu awis-awis oge dan nuju gaduh hartos keur teu aya atuh wios dicamal kuang jeung asin oge jadi kitu ieu mah ngeunah ieu mah keur eueuh duit dahar jeung asin pikiran kana hayang gepreknya moal ngeunah siap gitu siap nalika nuju teu aya mung samal guang sareng naon asin ka Allah teh ya Allah paparinan we nikmatna ya Allah eta Pak nalika dipaparinan nikmat ku Allah eleh nu ngarareunah oge nikmat terus kitu nu juga nu artosnya naon we kondisikeun ku urang artos sadayana ieu mah keur hujan hayang halodo keur halodo hayang
Urang mah sigana ngadoa ka Allah teh jujur hayang ngendalikeun ka Allah dah hayang mah kieu Allah padahal mah atuh ulah hujan cek Allah teh nya tak geus saeutiknya lamun teh mah can karasa we doana teh putus asa we naon sababna nu tadi teh hayang ngendalikeun ka Allah padahal berbaik sangkalah husnuzon Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Misal kenapa Ustaz abdi teh tos berusaha teh optimal maksimal tapi nah teu beungar-beungar teh nyaah Allah teh ka urang teh cek Allah teh mane mah hamur jelemana ya daripada dibikin kabeh di dunia kayak ku kami dibangunkeun tak gedong di surga ya moal di dunia masa kitu kulak maneh kitu berbaik sangka kepada Allah tapi yakin Allah akan menghargai hasil usaha kita insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ya udah 5 heula weh tos ngahegak 5 oge. Nya maksana teh ngahegak dina praktek. Nah, gitu maksana teh. Memang siga babari 5 poin padahal dina realisasi eta anu susah tapi mudah-mudahan jangan patah semangat. Kita terus berusaha agar kita menjadi orang-orang yang sabar dan mampu melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu selesai nama sono kantanan nama terpanggil ya bapak-bapak sami gen tapi urang naon bagi waktu soe insyaallah sing sarehat panjang yuswa insyaallah lain kesempatan kita bersua kembali insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun kasadayana haturun anu tos kadamel kasayan hatur nuhun ka panitia agen harapan insyaallah sanes waktos urang biasa silaturahim deui insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu rupina atur nuhun haturapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.